Cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Menurut yang memberi alamat, dukun Grogol ini mempunyai ilmu hitam yang hebat sekali. Bisa menolak segala macam bahaya yang mengancam seseorang. Erwin mengambil keputusan untuk meninjau dukun yang terakhir ini saja dulu. Sebab inilah yang paling dekat. Dia pergi ke sana. Wah, ini bukan ukuran untuk dia. Beberapa mobil sedan mewah-mewah parkir di pinggir jalan, tak jauh dari sebuah gang tempat dukun teramat pandai itu. Orang-orang ini tentulah orang-orang kaya yang punya harta jutaan, berani bayar berapa saja yang dipinta oleh orang berilmu tinggi itu. Dia mau mundur saja, cari dukun yang lain, kelas murahan. Tetapi sebelum melakukan itu, dia jumpai lagi orang yang memberi alamat itu. "Bang Saleh," kata Erwin kepada orang itu, "saya sudah coba melihat-lihat ke tempat orang pintar yang abang kasih tahu, tapi rasanya saya tidak sanggup." "Apanya yang tidak sanggup? Tidak berani menceritakan keadaanmu?" tanya orang yang bernama Saleh dan dipanggil abang oleh Erwin. "Bukan, saya rasa saya tidak sanggup membayar. Dia tentu kelas mahal, sedangkan saya cuma begini saja bang, kerja saja belum dapat." "Jangan khawatir perkara bayaran. Pak Pi bisa lihat kemampuan orang tanpa bertanya kepada yang empunya diri. Dia minta bayaran tinggi memang, tetapi hanya kepada pasien-pasien yang kaya. Biarpun dia dukun pintar, tetapi jiwa sosialnya besar. Orang-orang tidak mampu selalu diberi gratis. Tidak usah bayar. Lebih baik kau coba, atau kuantarkan kau ke sana. Mau? Aku pernah ke sana membawa orang. Aku kenal sama Pak Pi." "Tak usah, Bang Saleh, tak usah repot-repot. Besok saya ke sana," kata Erwin. Kalaulah maksudnya memang minta azimat Bekasi, dia tentu akan suka sekali diantar oleh Bang Saleh. Tetapi dia bukan mau itu. Dia tidak mau orang lain tahu apa sebenarnya yang dikehendakinya. Dan pada keesokan harinya, Erwin benar-benar nekat. Dia naik helicak. Yang tahu dia akan ke sana hanya Bang Saleh. Kepada teman akrabnya sendiri Hilman tidak diberitahu apapun. Nanti dia banyak pertanyaan, mungkin juga curiga. Betul saja, di beranda rumah Pak Pi yang cukup besar tetapi termasuk sederhana, dia lihat banyak orang. Di antaranya orang-orang yang dari gayanya bisa ketahuan tidak berkantong tebal. Tetapi ada juga babe-babe yang nampaknya orang-orang kaya, berbincang-bincang antar mereka sambil tertawa-tawa. Orang-orang yang kelihatannya hidup tanpa mengenal apa arti itu kemiskinan atau kekurangan. Seperti pengunjung pada praktek dokter, di sana juga pasien harus mendaftarkan nama terlebih dahulu. Nanti akan dipanggil bila gilirannya telah tiba. Erwin berbincang-bincang dengan mereka yang menurut taksirannya setaraf dengan dia. Di antara mereka ini ada yang mau minta minyak supaya dagangannya laris. Ada yang mau minta Bekasi supaya digilai wanita. Ada yang mau minta obat pelawan racun. Ada juga yang mau mohon bantuan Pak Pi supaya lekas dapat pekerjaan. Di sanalah pula Erwin mengetahui bahwa di antara orang-orang kaya yang datang itu ada yang mau memperbarui kekuatannya, yaitu semacam piganta atau pegentar, suatu ilmu yang konon bisa membuat orang jadi tidak berani ambil tindakan apapun terhadap dirinya. Kalau punya hutang, maka yang punya duit tidak berani menagih dengan kasar.
Kalau dia bilang belum bisa bayar, maka yang menagih akan ngeluyur pergi. Apa itu benar atau tidak, tetapi selalu ada saja orang-orang minta bantuan ke sana. Setelah 3 jam menanti, tibalah giliran Erwin. Dia masuk dengan hati berdebar. Kata Bang Saleh, orang pandai itu akan mengetahui maksud kedatangan siapa saja. Tak usah diucapkan pun, dia akan mengerti. Setibanya di hadapan Pak Pi, cepat Erwin menyalam dan hendak mencium tangan dukun itu. Tetapi Pak Pi menarik tangannya sebelum tercium oleh Erwin. Kata setengah orang, hanya orang-orang yang kurang tinggi ilmunya yang membiarkan tangannya dicium. Orang yang punya ilmu top tidak mau tangannya dicium, karena mereka merasa diri mereka manusia biasa juga, walaupun punya kepandaian khusus. Dan sebagai manusia lainnya mereka merasa punya dosa. Selama orang punya dosa, maka tidak perlu tangannya dicium, cukup disalam saja. Tetapi itu hanya kata sementara orang. Duduk nak, duduk, kata Pak Pi. Pak, maksud kedatangan saya hanya sampai di situ ucapan Erwin. Sebab Pak Pi langsung memotong. Bapak sudah tahu, Bapak ingin menolong. Itu kewajiban sesama manusia, kata Pak Pi. Besar hati Erwin mendengar, dia akan tertolong, akan bebas dari kengerian yang selalu dihadapi atau disebabkannya. Tetapi, kata dukun itu, Bapak sungguh menyesal. Ilmu Bapak tidak sampai ke sana. Bapak tidak akan sanggup melepaskan dia dari dirimu. Dia akan selalu mengikuti kemanapun kau pergi. Sebab ayahmu itu sangat sayang kepadamu. Erwin menjadi pucat. Pak Pi benar-benar bukan dukun sembarangan. Dia tahu apa maksud kedatangan Erwin. Dia mengatakannya dengan tepat. Melihat Erwin pucat dan terdiam, Pak Pi berkata, ngomong-ngomong, biarpun Bapak bisa tahu apa maksudmu, tetapi terus terang Bapak tidak bisa menerka siapa namamu. Erwin, Pak, sahut anak Jalubuk. Belum punya pengetahuan dari seberang ya. Selama Bapak punya pengetahuan sedikit-sedikit dan mengenal orang-orang yang datang minta bantuan kepada Bapak, belum ada yang punya kehendak seperti Nak Erwin. Kalau Bapak sanggup, tentu Bapak usahakan. Tetapi tentang maksud kedatanganmu di Jakarta ini, boleh Bapak tolong. Itu pun kalau kau percaya. Semoga lekas dapat pekerjaan. Dan memanglah Erwin bermaksud mau cari pekerjaan di Jakarta. Dari Hilman dia dapat tahu bahwa satu lowongan kerja di Jakarta terlalu banyak. Untuk satu lowongan bisa ratusan orang yang melamar. Betul Pak, saya cari pekerjaan. Nampaknya tidak ada harapan. Dukun itu meminta kepada Erwin supaya mengulurkan kedua belah tangannya. Anak muda itu menurut. Kedua tangannya dipegang oleh Pak Pi. Dia membaca-baca, tidak tahu apa yang diucapkannya. Hanya bibirnya kumat kamit. Entah dalam bahasa apa pula. Sebab mantra digunakan oleh banyak suku bangsa di Indonesia dalam bahasa masing-masing. Kebanyakan dalam bahasa Arab. Di samping itu, ada yang bahasa Minang, Batak, Aceh, Jawa, dan sebagainya. Setelah itu, dukun mengeluarkan sebuah batu hitam kecil dari sakunya, memberikannya kepada Erwin. Terima kasih banyak, Pak, kata Erwin. Kau ingin tahu siapa yang bisa menolong kau? Tanya Pak Pi. Erwin jadi tambah heran.
Orang yang berusia sekitar 60-an tahun ini punya ilmu yang benar-benar tinggi. Memang dia mau bertanya, siapakah yang bisa menolong dia dalam kesulitannya ini? Kata Pak Pi, kau coba pergi ke Serang, tanyakan di sana Pak Kiai Mursyid. Ilmu beliau jauh lebih tinggi dari Bapak. Lagi pula, ilmunya ilmu bersih, tidak seperti pengetahuan Bapak. Sudah campur aduk, setengah ilmu hitam dan setengah meminta kepada Tuhan. Erwin bertanya, berapa dia harus membayar? Tetapi Pak Pi berkata, tak perlu bayar apa-apa.